سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Adatil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati syaikhina Kyai Haji Abdul Salam bin Abdul Mujib Abbas bin Kyai Hazin bin Ma'hadina Tabir Jombang bin Ma'hadina Mustarsyidin Al-Ghazini Budul Tardo hadrati man ajazani hadrati syaikhina Kyai Haji Muhammad Nabi wa hadrati syaikhina Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tabir Jombang wa hadrati man ajazani hadrati syaikhina Kyai Haji Az-Zamahsyari Nadir nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu, wahai pirang-pirang utusan, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulu manganu sapa sira kabeh minat thayyibati dari pirang-pirang makanan kang halal, minat thayyibati dari pirang-pirang makanan kang halal, minat thayyibati dari pirang-pirang makanan kang halal, ail halalati tegesi pirang-pirang makanan kang halal, wa'malu lan ngalakonono sapa sira kabeh solihan ing amal soleh, isinya amal soleh min fardin dan sangking kelakuan kang fardu wa naflin lan sunnah. Kalau naflin berarti sudah dari perintah dari Allah atau Rasulnya. Kalau mustahab anjuran daripada hasil ijma' para ulama.
ini setuni ingsun bima sebab perkara, bima kelawan perkara tak maluna kang nglakoni sira kabeh iku alimun dat kang utanini, iku alimun dat kang utanini. Fa ujaziku maka males sinten ingsun kung isra kabeh. Ujaziku maka males sapa ingsun isra kabeh alaihi ing atase ma. Jadi kita hidup di dunia jadi orang jadi pemimpin harus menjaga makanan, jangan asal-asal makan orang jadi pemimpin, khususnya dari para pewaris Nabi, yakni ulama. Para Rasul ini dipesan oleh Ta'ala makanan harus makanan yang halal. Dan buktikan dengan amal solehnya. Kita makan yang halal. Kemudian perintah baik yang wajib maupun yang sunnah lakoni dengan yang baik sesuai dengan aturan. Karena nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah. Kelakuan apapun semuanya dibalas. Allah Ta'ala membalas sesuai dengan amalnya. Dengan amal yang ada di dunia. Jadi Allah Ta'ala mesan para Rasul khususnya Nabi Muhammad. Andai kata di Indonesia kan kamu kan Rasul, kamu itu kan pemimpin. Andai kata sekarang kamu itu kan ulama, ya biar mandi, biar mujarrab, makanan itu harus dijaga. Tidak cukup hanya makanan yang halal, tetapi dengan makan yang halal itu harus dibuktikan kelakuan yang diperintah baik yang wajib maupun yang sunni lakonon. Nanti semuanya itu ada nilainya. Ada nilainya. Insya Allah kalau makannya steril ya, benar-benar halal. Insya Allah apa yang dilakono, amal yang soleh yang dilakono, insya Allah itu akan mengandung buah, mengandung manfaat kepada umatnya, kepada khususnya pada santri-santrinya, pada sahabat-sahabatnya, para tabi'innya akan mengandung hasil. Makanan itu penting dijaga. Dengan faktor makanan yang tidak halal bisa ibadah rasa-rasa. Ibadah rasa-rasa karena apa? Tertutup dengan makanan itu. Maka kita kalau jadi pemimpin, makanan itu harus benar-benar makanan yang halal. Jangan sampai makan yang haram. Yang haram, yang remeng-remeng, ojo dimakan. Ya.
Ojo biar nanti nilai amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sambian ini makanannya agak halal di dalam berdakwah, makanan itu gak halal di dalam menyampaikan kajian, ya udah, tinggal menyampaikannya, tapi nilainya gak ada menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti besok kalau jadi pemimpin, dan pemimpin ini ada berapa? Ada skup kecil, ada skup besar. Pemimpin skup kecil, suami memimpin suami memimpin maka makanan bapaknya itu harus dijaga, jangan asal makan. Kalau bapaknya itu dijaga makanannya, suami itu menjaga makanan, memakan yang benar-benar halal, insya Allah datini istrinya, datini anake ape. Lah sampeyan gak menjaga, sebagai pemimpin gak menjaga makanan, dimana makan sesuatu asal dapat, yang penting kompor hidup misalnya, tapi gak kenal apakah halal atau tidak, Masya Allah, na'udzubillah min dalik, nanti istrinya, anaknya gak karuan, sulit untuk diatur, sulit diatur, sulit untuk diatur, sulit untuk diatur. Iya, anaknya jadi orang goblok, anaknya jadi orang bodoh, istrinya gak bisa diatur. Sebab apa? Ya bapaknya gak bisa diatur sudah. Gak mampu mengendalikan mana yang halal, mana yang haram. Tidak mampu membedakan, bukan mengendalikan, membedakan mana yang halal, mana yang haram. Udah. Jadi sambian sebagai calon pemimpin, khususnya pemimpin istri, pemimpin anak, nanti pertama jaga makanan itu. Karena dengan faktor makanan, misalnya halal atau haram. Kalau halal yang makan, kalau halal yang dimakan, insya Allah bejo. Kalau haram yang dimakan, insya Allah gagal. Cuma dapatnya harta setiap hari sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penghuluan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang Madura itu apa? Kata Madura apa? Solak. Ini solak. Dihulu atau diistid Allah ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan mempunyai sifat rahman. Rahman itu berlaku baik orang ibadah atau tidak, berlaku orang kafir atau tidak, berlaku ke situ. Cuma perbedaannya orang yang selalu membangkangi makan yang barang yang tidak halal, selalu haram misalnya, tetap diberi oleh Allah Ta'ala, tetap diberi rezeki. Cuma sifatnya dihulu, sifatnya kata orang Madura isolat, sifatnya itu istidraj, bukan mengandung barokah, bukan mengandung manfaat.
Hidupnya cuma seneng sesaat, ketika tidak ada duit, berantakan hidupnya. Tidak karuan keadaannya dalam keluarga. Karena apa? Hidupnya mereka kalau makan yang barang haram, ta'alluqnya kepada harta, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang itu selalu menjaga makanan yang halal melulu yang diperhatikan oleh mereka. Yang makanya itu pasti tanda-tanda orang yang taat kepada Allah. Maka hartanya itu pasti mengandung barokah, anaknya itu barokah, istrinya barokah, hartanya barokah. Nah, harta yang demikian itu dapat membawa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus jaga, ojo dadi saudaranya setan. Ya, saudaranya saya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jadi Rasul dipesan, kan Rasul sebagai pemimpin, makanan itu harus steril. Satu ya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala itu kan gak suka nerima yang tidak halal. Allah Ta'ala tidak suka. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha thayyib. Ya. Innallaha thayyib. La yaqbalu illa thayyib. Allah Ta'ala itu baik. Baik. Jadi tidak nerima barang yang tidak baik. Kan ya kan? Ya berangkatnya dari ayat ini. Berangkatnya dari ayat ya ayyuhar rasul. Kulu minat thayyibah. Itu berangkatnya dari situ. Karena di dalam Rasulullah ya ayuhan nasu, wahai manusia, innallaha thayyibun. Allah Ta'ala itu baik. Allah Ta'ala baik. Baik, jawab baik tapi merem. Baik. Innallaha thayyib. Allah Ta'ala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah Ta'ala tidak sembarangan menerima illa thayyiban, kecuali Allah Ta'ala menerima yang baik. Jadi karena Allah Ta'ala itu indah, baik, dan manusia baik, maka Allah Ta'ala tidak sembarangan menerima, kecuali menerima yang baik juga. Kan begitu kan? Yang baik. Wa inna Allaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala merintah orang mukmin, orang Islam, sebagaimana Allah Ta'ala merintah para utusan. Sekarang Allah Ta'ala dawuh, ya ayyuhar rasul, kulu. Para rasul yang perintah, khususnya Nabi Muhammad. Secara otomatis Allah Ta'ala merintah kepada rasul, berarti kepada kita juga perintah. Kalau rasul disuruh makan barang yang halal, maka kita juga harus halal. Makanya kita sambian yang hasil ngaji sekarang itu pakai besok. Mulai sekarang, besok kalau sudah jadi pemimpin, pakai ayat ini. Pakai. Bagaimana cara kita ini bisa mendapatkan harta yang halal untuk dikonsumsi setiap hari. Karena makanan itu kan menjadi darah.
menjadi darah daging. Nanti kalau makanan yang nggak halal, nanti darahnya tersumbat sama nanti. Ya. Kalau sudah jadi darah daging, tentu kan mengalir kemana-mana. Mengalir kemana-mana. Akhirnya bisa menutup akal pikiran kita, hati kita. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Dan juga kalau seorang pemimpin makan makanan yang haram, hasil judi, hasil apa, sabu-sabu, hasil nyambung, kemudian diberikan kepada istri, kemudian dimakan oleh anak, berarti bapak tersebut dolim yang paling dolim. Dolimnya paling dolim. Nanti neraka yang paling bawah. Neraka itu kan ada 70, apa? Ada tuh ada neraka itu 7. Antara neraka, kan neraka itu kan ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, tanya Nabi Muhammad itu tentang hakikat-hakikat daripada neraka itu. Malaikat Jibril itu menjawab, neraka itu adalah berlubang 7. Berlubang 7. Malaikat itu berlubang 7. Berlubang 7. Ya. Antar lubang ke lubang itu jaraknya perjalanan 70 tahun. Kan jumlahnya 7. Antar lubang ke lubang itu jumlahnya berapa? Jarak perjalanannya, andai kata diukur perjalanan itu 70 tahun. Jauh gak jauh? Antar neraka satu ke satunya jauh gak jauh? Jaraknya berapa? 70 tahun. Neraka yang paling bawah, yang paling panas, siapa yang menempati itu? Adalah orang munafik. Orang munafik. Orang munafik. Oh, orang munafik ini ya subhanallah, dosa besar. Orang munafik, kita apa orang munafik? Tahu orang munafik apa? Antara lahir dan batin tidak sah. Oh, lahirnya itu ibadah. Nah, lahirnya itu kayak orang-orang ibadah betul. Kayak orang-orang baik betul. Tetapi hatinya itu busuk, dendaman, bencian ke orang. Itu orang munafik. Ingatin, orang munafik itu di mana tempatnya? Kata jawabnya malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad tanya. Orang munafik itu tempatnya adalah paling bawah. Paling bawah. Di mana neraka yang paling bawah, di lubang yang paling bawah, itu adalah tempatnya neraka yang paling panas. Paling panas. Masih lebih parah daripada orang Yahudi dan orang Nasara.
Orang Yahudi kalau tidak keliru itu ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya. Tapi yang paling parah munafik ini sisanya. A'udzubillah min dzalik sama. Dan sekarang ini akhir zaman ini orang banyak ngaku agama Islam tapi munafik. Banyak munafik. Iya. Suka hatinya mendendaman ke orang. Hatinya dendaman ke orang. Bencian ke orang, enggak kasihan ke orang. Itu orang munafik. Maka kita harus selalu berpikir. Kita harus selalu berpikir. Iya. Mikir kemana? Kepada dirinya. Jangan sampai kita terjerumus ke munafik. Kita setiap saat, setiap detik suruh akalnya itu suruh pakai. Selalu berpikir, tafakur. Tafakur kepada dirinya. Tafakur kepada alam. Biar kita terhindar daripada sifat-sifat yang selalu benci kepada orang lain. Mengejek kepada orang lain. Karena tafakur itu jadi obatnya untuk tidak mengejek orang. Maka di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, la yashur qaum min qaumin, suruh banyak mikir ayat ini. Suruh banyak mikir ayat ini. Agar kita tidak terlanjur dari sifat kemunafikan. Mun sampeyan kadung terlanjur sifat kemunafikan, akhirnya sampai mati tidak bertaubat, masalah orang Islam, ya udah tempatnya itu neraka yang paling bawah. Neraka yang paling panas. Makanya orang-orang yang beragama Islam, harus jangan sampai jelek hati itu mumpung masih hidup, hindarilah, perbaikilah. Jangan sampai bencian ke orang, keenaan ke orang. Bah, jangan dibiarin hidup. Kadang-kadang kita dibiarin hidup. Setiap saat berkonsumsi benci kepada orang, dengki kepada orang. Padahal sifat dengki ini, sifat bencian adalah karakter daripada orang munafik. Paham ya? Ini modal kita. Faktor jadi penyebab orang itu jadi munafik, ya diantar sebab makanan. Sebab makanan. Diantar sebab makanan. Dah. Lah dengan perantara makanan itu bisa menyebabkan pola pikir gak sehat, hati gak sehat. Terus inna hadhihi setuhuni agama Islam. Inna hadhihi setuhuni agama Islam ay millatal islami, tegesi agama Islam
iku ummatukum ai dinukum, agama sira kabeh. Ayyuhal mukhatabun, inna hadhihi satun agama Islam ay millatal islami, tegesi agama Islam. Iku ummahatukum, agama sira kabeh. Aidinukum, tegesi agama sira kabeh. Ayyuhal mukhatabun, wahai para mukhatab, wahai orang yang didhawuhi, yajib wajib apa antakuna, apa antakunu, yen to ono, yajib wajib apa antakunu yen to ono sapa sira kabeh, iku alaiha, tetap ing atasi ummatukum, ummatan wahidatan, hale dadi siji agama, ummatan wahidatan, hale dadi siji agama. Lafat ummatan wahidatan iku halun lazimatun, iku hal lazimah, iku halun lazimatun, halun iku hal lazimatun kang tetap. Wa fi qiraatin, lan ing dalam siji bacaan. Ini yang dimaksud pembacaan indah, hamzahnya indah. Wa fi qiraatin, dan siji bacaan bitahfifin nuni, kalawan dibaca ringan, bitahfifin nuni, kalawan dibaca ringan nuni innah. Wa fi ukhra, lan ing dalam bacaan kang ngene bikasriha, kalawan membaca kasrohan saja innah, musaddadatan, ale din panen tasdid, istithna istinafan, korona dadi kawitan. Wa ana lan utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh, fattakuni maka wedya sapa sira kabeh ning ingsun, ai fahdharuni maka wedya sapa sira kabeh ingsun. Jadi umat yang biyen-biyen ini nak, mulai umat Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu hakikatnya sama, agamanya sama, artinya sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun syariatnya itu berbeda. Kalau tauhidnya sama la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, sama-sama agama itu agama sama-sama bertauhid kepada Allah
Sama. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Agama, mulai agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, tauhidnya sama. Adapun syariatnya berbeda itu wajar. Ya. Jadi syariat Nabi Muhammad dengan kan enggak sama, tapi agamanya sama. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, maka syariat Nabi sebelumnya dihapus, tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umpamanya ada Islam sejati mengatakan, sholat ni kau yang ini cukup iling Allah sekehati, kau usah salat-salatan 5 waktu, itu TK. Gak usah puasa, itu TK kalau puasa. Ini memang ada dulu. Sholatnya orang biyen di dalam syariat enggak seperti sholatnya yang sekarang umatnya Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad muncul, maka syariat sebelumnya tidak berlaku, tetap harus patuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Sekalipun umpamanya Nabi Musa, Nabi Isa, umpamanya Nabi Musa hidup sekarang, andai kata Nabi Musa, dia tetap harus patuh ngelakoni syariat Nabi Muhammad. Apalagi orang-orang kita kan banyak sekarang ini orang-orang sejati banyak. Banyak. Aslinya itu kata sejati. Aslinya itu sholat itu teko jero hati ke lu. Udah cukup. Kok repot-repot. Yang penting iling kepada Allah. Cukup niat sudah. Cukup ni penting apik nunggu. Gak usah ngelakon ini gak usah. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad kan jadi undang-undang sholat 5 waktu, betul. Wajib fardhu ain. Puasa fardhu ain. Ya. Fardhu ain. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat gak kayak itu cukup niat, cukup hati itu bertakluk kepada Allah, tapi tidak membuktikan dengan syariat yang api yang dibawa oleh Muhammad, maka itu menjumlatil kaba, itu dosa besar. Itu kalau misalnya cuma tidak ngelakoni. Cuma kalau ingkar, ya kafir. Kalau sekedar tidak ngelakoni, malas, itu dosa besar. Tapi kalau ingkar, ya kafir terhadap syariat Nabi. Kalau ingkar adalah kafir. Cuma sekedar malas tahu bahwa sholat yang waktu itu wajib, tapi tidak dilakoni. Yakin bahwa melakukan sholat waktu itu wajib, tapi nggak ngelakoni. Itu cuma dosa besar. Tapi kalau ngingkari, tidak percaya terhadap undang-undang syariat yang 5 waktu, ya kafir sudah. Kafir. Bukan dosa besar lagi. Seperti contoh berlakunya sih, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihad. Faqad kafara jihad atau jiharat. Orang itu meninggalkan sholat dengan disengaja. Tahu kan kewajiban sholat, sudah tahu ya. Sudah tahu. Tapi oleh dia ditinggal kewajiban. Faqad kafarah jiharon, maka kafir beneran itu. Oke, maka kafir beneran. Nah, tapi gini,
Hadis lain, kalau orang itu masih bersyahadat, maka tetap Islam. Maka kita harus padukan antara hadis yang menerangkan kalau orang masih syahadat itu adalah dosa besar, masih ada tetap Islam. Orang yang meninggal sholat karena sengaja tahu bahwa sholat itu tapi sengaja, berarti pemahamannya kalau dipadukan bukan kafir juga itu, tetapi min jumlatil kabair. Yang kafir itu bila mana mengingkarinya, mengingkar tidak mau pada undang-undang syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ingkar, tidak mau sekali. Tapi hadis ini kan cuma man taraka shalah muta'ammidan, meninggalkan sengaja tapi tidak mengingkari ini. Tidak mengingkar, cuma sekedar malas, dikena apa? Dikena godaan setan, tidak sholat. Padahal itu sudah tahu bahwa sholat zuhur wajib, tetap diingkari. Wah, cuma ditinggal. Nah, meninggalnya itu berarti pemahaman faqad kafara jiharan, berarti dosa besar. Kenapa? Karena dipadukan dengan hadis yang lain bahwa orang kalau masih bersyahadat itu tetap Islam. Berarti pemahamannya ini, hadis ini berarti dosa besar, bukan kafir. Yang kafir itu bila mana mengingkarinya. Paham ya? Dan sekarang seperti sejati, kalau memang sejati itu mengingkari atas syariat Nabi, tidak ngelakoni ini, mengingkarinya, maka sejati tersebut itu adalah hukum kafir. Hukum kalau mengingkari. Kenapa? Syariat-syariat yang sudah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, setelah kedatangan syariat Nabi Muhammad, maka syariat sebelum tidak berlaku. Yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang ikut sejati itu banyak. Maka kalau orang yang ikut sejati mengingkari atas syariat Nabi Muhammad, maka itu kafir. Kalau tidak mengingkari, maka itu tidak cuma dosa besar. Paham ya? Islam sejati kan tidak sholat, nah cukup niat. Kalau memang Islam sejati ini tidak mengingkari atas undang-undang syariat sholat seperti bawa dan Muhammad, tidak mengingkari, maka itu cuma min jumlatil kabair, dosa besar. Kalau mengingkari atas undang-undang syariat yang dibawa oleh Muhammad, maka itu adalah kafir. Berarti sudah keluar daripada Islam. Terus, jadi inna hadhi ummatukum wa ana rabbukum fattaqun. Agama Islam mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi podo, tauhidnya podo, yakni sama la ilaha illallah. Cuma syariat gak podo, saya gak bohong. Kalian ini agamanya sama, aku ini adalah Tuhanmu, maka kamu itu harus takwa kepadaku, harus taat kepadaku, taat. Jangan sampai kalian ini terjerumus ke larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini Tuhanmu, maka kamu harus patuh aku. Kata siapa? Allah. Ini ayat ini berlaku mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tauhid kepada Allah itu sama, ya. Tauhidnya umat Nabi sebelumnya mulai dari Adam,
adalah sama, yakni sama la ilaha illallah. Fataqatta'u amrahum bainahum subura. Summa qala wallahu al-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa bi-barakati rabbika bi-hurmati amin sana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi qadar wa miqdarin rabbana atina sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.